Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini ingin mengajak kalian diskusi tentang Zoom Class Meeting kali ini yang berjudul tentang implementasi Google Classroom untuk meningkatkan pembelajaran fisika di SMA atau di MA. Terutama yang terhormat kepada Bapak Dr. Handes Alex Haryanto, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informatika. Dan langsung saja kita di PPT yang saya buat di diskusi kali ini. PPT kali ini yang saya buat untuk berdiskusi di Zoom meeting kali ini yaitu yang berjudul implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA atau MA. Nah, pertama-tama kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ruli Febrianti, NIM 2202102106 dari kelas A dari angkatan 2022. Nah, langsung saja nih kita ke materi pembahasan yang kita bahas kali ini di Zoom meeting kali ini. Yang pertama yaitu pengertian implementasi Google Classroom. Yang kedua, tujuan menggunakan teknologi Google Classroom. Yang ketiga, kendala yang dihadapi saat menggunakan Google Classroom. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, dampak positif dan negatif menggunakan Google Classroom dalam media pembelajaran fisika. Oke, pasti yang kalian tahu tentang pengertian implementasi Google Classroom. Oke, saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian implementasi Google Classroom kali ini. Google Classroom merupakan metode yang tepat yang dapat digunakan dalam pembelajaran online yang melibatkan pendidik dan peserta pendidik secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini dapat mempermudah proses pembelajaran dimanapun peserta didik berada, tidak terbatas pada ruang kelas dan buku yang tersedia. Dan juga ada manfaatnya juga loh. Media ini menggunakan jaringan internet dengan menggunakan komputer atau telepon seluler. Diharapkan metode ini dapat mengaktifkan peserta didik pada proses pembelajaran disebabkan media ini dapat menampilkan teks, gambar, dan video pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, media ini dapat menampung dan mengatur waktu pengumpulan tugas oleh pendidik yang tentunya akan menumbuhkan kedisiplinan bagi peserta didik dalam mengerjakan tugas. Oke, yang kedua nih, tujuan. Tujuan diadakan Google Classroom ini tentang pembelajaran fisika di SMA atau MA, yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui keaktifan dan kedisiplinan peserta didik selama proses pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom dengan cara menambah materi nilai tugas secara online tanpa kertas, seperti membuat video, seperti Google formulir, tugas yang dikirim lewat Google Drive, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, ada sebuah kendala ketika kita menggunakan Zoom Class Meeting ini untuk mengerjakan sebuah tugas, yaitu yang pertama, keterbatasan jaringan paketan internet. Nih, kadang-kadang kalian kan di rumah ya, di rumah pasti banyak nih dari siswa dan anak-anak yang lainnya terkendala sinyal karena apa itu sinyalnya buruk atau keadaan tempatnya kurang memadai tentang sinyal internet. Dan yang kedua yaitu minimnya fasilitas yang dimiliki oleh setiap siswa. Banyak siswa yang tidak mempunyai HP atau bisa jadi siswa tersebut meminjam HP tetangganya untuk melakukan tugas
di Zoom ini, yaitu minjam HP untuk mengerjakan tugas di Google Classroom. Karena tidak semua siswa itu memiliki HP ya. Bisa jadi dia dari keluarga yang sederhana, tidak memiliki HP, dia dengan adanya apa itu sekolah online, terus dia terpaksa untuk meminjam HP ke tetangganya untuk melakukan aktivitasnya di siswa, yaitu belajar menggunakan HP di Google Classroom. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, dampak positif dan negatif menggunakan Google Classroom dalam media pembelajaran fisika, yaitu apa yang kalian tahu nih? Oke, saya akan jelaskan yaitu dampak positifnya. Dampak positifnya itu dapat mendukung meningkatkan motivasi belajar kelas karena dengan adanya Google Classroom, mengajar dipermudah dalam distribusi tugas, bahan ajar, dan menilai tugas siswa, serta siswa-siswa pun lebih mudah dalam mengakses mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ini kasih contoh, dampak positifnya itu siswa bisa mengerjakannya dengan baik. Dengan adanya Google Classroom ini, guru tidak usah apa itu bingung lagi bagaimana mengirimkan tugas untuk anak-anak mahasiswanya atau siswa-siswinya, yaitu dengan cara ya mendownload Google Classroom, terus guru mengirimkan tugas apa aja yang siswa-siswi kerjakan saat hari ini juga, ya bisa berupa video yang bisa siswa-siswi ini pahami dan cermati. Oke, dan ada juga dampak negatif dari Google Classroom ini, yaitu akses mengakibatkan siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran sehingga terjadi penurunan tingkat belajar siswa yang mempengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal pada siswa. Bisa juga dampak negatifnya itu seperti ini. Siswa itu tidak mempunyai HP atau terkendala sinyal rumahnya. HP itu sinyalnya agak error atau sinyalnya tidak tidak bisa terjaring oleh sinyal yang kita butuhkan. Dan bisa juga kan banyak nih siswa dalam kelas saja mereka aja tuh males gitu dalam pelajaran, apalagi di hadapan Google Classroom ini ya, yang gurunya kita itu harus mengamati dengan teliti dan jernih di video itu. Dan banyak juga mahasiswa atau siswa ketika dikasih video dia itu kayak males mencermati video itu, dan kebanyakan siswa itu males dan ya tingkat pembelajarannya tuh menurun tuh, dan dampak negatif dari Google Classroom. Dan ini saya kasih sebuah contoh gambar dampak positif. Tuh, siswa dapat dengan mudah mempelajari materi yang diberikan melalui file atau video yang dikirimkan melalui Google Classroom. Nah, seperti itu contoh gambar dampak positifnya. Siswa bisa mendengarkan video tersebut dengan ditulis, mencermati, terus video itu bisa diulang-ulang ketika siswa itu tidak bisa menangkap dengan begitu cepat, dia ulang lagi, dia putar lagi video itu agar dia bisa mencermati lebih dalam lagi. Dan ada juga contoh gambar dampak negatif, yaitu kendalanya suatu jaringan internet pada laptop atau HP yang membuat siswa bingung mencari sinyal yang bagus dan membuat siswa tidak bisa on time dalam mengumpulkan tugas dan menghadiri Zoom. Nah, dengan dampak negatif ini, dan itu kendalanya ada di jaringan kita, HP kita masing-masing. Ada juga HP kita yang sinyalnya tidak memadai, mengakibatkan kita atau siswa itu bingung mencari sinyal ke sini ke sana, dan mengakibatkan siswa itu tidak on time dan untuk mendownload
atau membuka Google Classroom itu lemot banget, dan memutar video yang dikirim oleh gurunya itu tidak, tidak cepat, dan itu sering kayak, lemot, jaringannya muter-muter dan mengakibatkan, siswa tidak fokus dengan video itu karena terjadinya kendala sinyal, gitu. Dan terima kasih telah mendengarkan diskusi saya. Saya selaku yang memaparkan PPT ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah menonton dan berdiskusi bareng-bareng tentang implementasi Google Classroom ini. Oke, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.